Bentar, ini teman-teman Islam nggak pernah baca bagaimana cara mengenal nabinya. Sudah tertulis tapi nggak mau dibaca. Kalau yang disampaikan sama ustazah, oh Nabi Muhammad tuh ganteng, mukanya bercahaya. Itu bohong. Makanya saya bilang, kalian ini didoktrin tentang sosok ini yang bohong-bohong. Semua kebohongan. Yang asli yang tertulis tidak seperti itu. Yang ganteng, mukanya bersinar itu nggak ada dalilnya itu. Masya Allah, bener nih. Aduh. Tunjukkan dalilnya dia, Quran abad 646. Supaya mereka tahu. Pernah menunjukkan muka ya. Enggak, masalahnya gini loh, yang didoktrinkan itu kan muka Muhammad tuh ganteng, mukanya bersinar, sampai ditangis-tangisin kalau lagi membahas Nabi Muhammad. Nih, tuh, ciri-cirinya itu. Tuh ya. Musnad Ahmad 646 telah menceritakan kepada Yunus, telah menceritakan kepada Hamad, telah dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari dan seterusnya. Bapaknya dia berkata, Rasul atau Bagitin adalah kepalanya apa nih teman-teman? Nih, kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya tebel lebat. Masya Allah, jelek banget ini. Merah matanya, jenggotnya lebat, alamak kulitnya putih bercahaya. Alamak kulit putih bercahaya kalau udah mata gede, kepala gede, buset. Wah, dia mukanya bersinar kan. Halo sahabatku, apa kabar semua? Jangan di skip. Di video kali ini adalah sesuatu hal yang menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Sebagaimana seorang apologi Kristen, Aisyah Princess, yang selama ini tentu kita tahu dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengabarkan kebenaran yang tersembunyi selama ini, terutama di pihak saudara-saudara kita non-Kristen. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa pribadi yang benar-benar sejatinya pribadi adalah hanya Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih-Nya yang besar, maka kita dapat diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabatku, berbeda dengan sosok pribadi yang muncul pada abad yang ke-7. Dia mengklaim diri sebagai penyelamat, tetapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Aisyah Princess mengatakan bahwa kebenaran itu tidak ada di pribadi yang lahir pada abad yang ke-7. Mengapa? Karena pribadinya cacat secara moral, dan dirinya pun belum tentu diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita akan saksikan selebihnya bagaimana seorang Aisyah Princess membongkar segala sesuatu yang tersembunyi, terutama di dalam pihak non-Kristen. Seperti apakah kebenarannya? Mari kita akan saksikan bersama-sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan berikan komentar yang positif untuk mendukung channel ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Lumbang, gak mananya mah cuma geli-geli dikit aja nah. Ternyata kutil. Pakai kutil. Ternyata Aduh. kutil. Kutil. Kalian sok-sokan bilang Yesus lah punya lat-lat. Ya memang manusia sempurna, tapi Yesus datang bukan untuk kuek-kuek seperti Bagiden. Bebas. Berapapun, tak ada halangan. Masya Allah, si Allah ini memang luar biasa ngasih keistimewaan. Tapi, aduh, kalian besok gak usah puasa lah. Ngapain puasa? Orang pas puasa juga bagiin ecip-ecip juga. Halo, oke guys, selamat pagi. Oke guys. Bang Christian Apollo. Pagi. Bagi Kristen Islam bang. Karisteng bilang orang sana bang. Oh, Kristen. Kristen. Kristen bang. Ya, Kristen. Salam, semua Baik. salam Bu Aisyah. Salam. Ya, Mau shalom. menyampaikan apa bang? Silakan setengah menit, dipersilakan karena abang sudah naik. Silakan Ya. bang, sampaikan apa?
ngomong apa ini, tentang apa ini bang? Ya terserah kau apa yang kau mau sampaikan, silakan bro. Iya. Dan kamu sudah naik, saya hargai waktu, saya kasih setengah menit bicara, silakan. Oke, terima kasih. Gini ya, ngomong-ngomong soal si sebelah itu, ustadz-ustadz itu jadi enak sekarang ya. Kenapa saya katakan enak? Mereka bisa menggauli santri-santrinya. Bahkan Aku AFK bentar ya, ke belakang sebentar ya Bang Ausi ya, sebentar. Oke, tidak apa-apa ya, bentar Bang, jangan santai. Lanjut Bang, lanjut, silakan. kalau saya lihat di media sosial itu banyak sekali ustadz-ustadz yang ketangkap menggauli santrinya, menggauli, Yes, atau mereka itu ajaran mereka ya bang. Silakan. Saya kurang tahu ya, saya kurang begitu. ajaran Bang, ajaran Bang, Memang ajaran itu mereka. ajaran Bang. Itu ajaran mereka, Ya, itu junjungan Yasin ajaran Muhammad. itu. Makanya Muhammad banyak kan- sekali yang pengen jadi ustadz ya bang ya. Oh iya Bang, karena Ustadz itu Bang, dia punya hak untuk merudal siapa saja Bang, santri-santri Bang. Iya Bang, benar serius Bang, itu dia Bang. Gimana Bang? Jadi- Coba ya, sebentar ya Bang, saya buka dulu ya. Silakan, siap. Bagaimana tidak ini Bang diajarkan di pondok pesantren Bang. Ini diajarkan, sebentar ya Bang, saya buka dulu buku saya satu lagi yang judulnya ini loh Bang, karya saya tunjukkan ya. Nih, Yang ini Quratul Uyun diajarkan itu kan bang? di pondok pesantren Bang. Nih, ya Kitab itu salah Quratul satu. Uyun itu kah? Ada Fathul Izar ini Bang, nih Bang, ya doa-doa senggama Bang. Atau sebelum doa Bang ada nih ya, nih diajarkan di pondok pesantren. Sebentar saya baca ya Bang ya, yang langsung pada ini, nih sebentar ya Bang, sebentar. Tentang senggama, nih sebelum doa, nih ya sebentar ya Bang, saya baca. Ini diajarkan Bang kepada anak-anak kecil. Ini Bang ya, nih aturan senggama Bang. Coba ya Bang ya, sebelum senggama. Ini diajarkan ke anak SMP, mendahului dengan bercumbu agar hati istri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya sampai ketika napasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka rapatkanlah tubuh ke tubuh istri. Nih diajarkan Bang. Kemudian Bang ntar ya, ini sangat luar biasa Bang ini Bang. Nih nomor 2, menjaga etika saat hendak senggama, maka janganlah menyetubuhi istri dengan posisi berlutut karena hal demikian sangat memberatkan. Diajarkan Bang ini Bang ya. Kemudian nih ya, ketika saat hendak memasukkan jakar Bang, yaitu dengan membaca ta'awudz dan basmalah di samping gosok-gosokkan Bang. Di samping itu gosok-gosokkan penis di sekitar vagina, meremas payudara dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat istri. Ini Bang diajarkan ke anak remaja Bang. Coba Bang ya. Senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, dalam kurung ritmis Bang. Coba ya Bang. Kayak gini Bang, apa nggak rusak Bang nih? Menahan keluarnya mani atau ejakulasi saat birahi bangkit, menunggu sampai istri mengalami injal orgasme, yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati. Ini Bang, tidak terburu-buru menjakut jakar ketika ia merasa istri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan zakar. Juga jangan melakukan azal, mengeluarkan mani di luar vagina, karena hal itu merugikan pihak istri. Masya Allah Bang, ini diajarkan anak-anak SMP di pagi hari Bang, di malam hari Bang, praktek Bang. Tapi yang saya heran Bang, kenapa mereka Coba, Bang. menuduh Setelah kitab Kristen itu melakukan, porno ya Bang ya? Oh itu kan hanya tuduhan Halo Bang. Tidak ada kitab Kristen yang isinya porno. Enggak ada.
Lah ini bang, ini bang. Ya, di meminta semua aduh itu bang ya, nih diajarkan bang semua ini. Coba bayangkan bang, kalau enggak bang, aduh apa yang terjadi dengan para Kok macam-macam? anak-anak di pondok pesantren bang. Nih bang ya, saya jelas, saya ambil video ya, video dari adik Armando bang. Sebentar ya bang, saya ini bang. Iya, saya lihat ya. itu bang. Aduh Lihat luar itu, Bang. biasa. Nih ya, ada Armando bilang apa? Ya nih teman-teman ya, oh coba dengar. Ya, nih. Saya lihat, saya sudah Ini tonton juga bukan- itu bang. Ya itu yang itu kan. ada nyantri mungkin dan itu baru tahu baik setelah orang teman itu pengalaman seorang yang gambarnya. nah ini adalah praktek homoseksual dalam pesantren. Ini ada kajian pesantren ada praktek dalam berkaitan dengan kita sunnah pesantren dan praktek-praktek. Itu yang mengartikan itu terjadi. Beberapa teman di kantor yang pernah pesantren dan baru ketika saya ternyata baik dan saya yang bahkan saya nemuin artikel pernah lihat akan skrip yang sangat yang kami berhasil yang saya dapat misalnya ditulis oleh Kedengaran, teman? Fikri dan Dr. Anika Wardana Kedengaran? dari Fakultas Ilmu Suaranya agak tidak? kecil bang. Universitas Negeri Suaranya agak Jakarta. kecil. Kedua orang ini melakukan penelitian kepada 8 Oke, orang ya. alumni pesantren di Jawa Timur. Mereka menemukan sejumlah ini informasi sudah nih, mengenai praktek mairil yang terjadi di pesantren. Secara umum, Yang mairil mairil itu itu ya. merupakan kasih sayang yang dilakukan antar santri laki-laki di pesantren yang diwujudkan dalam berbagai perilaku. Mulai dari mencubit pipi, cium pipi atau leher, hingga melakukan aktivitas seksual berupa nyempet. Bahkan juga praktek menyelipkan alat kelamin ke sela-sela paha. Penelitian ini juga menemukan pada dasarnya santri yang mairil tidak terlahir sebagai seorang gay. Perilaku ini lebih terbentuk di pesantren melalui proses mengenal, mempelajari, hingga akhirnya meniru santri lain. Tapi penelitian ini juga menemukan santri yang mairil di pesantren tidak berlanjut saat mereka keluar dari pesantren. Ini hanya merupakan pergeseran orientasi seksual sesaat karena adanya perkembangan psikologis dan emosional yang mempengaruhi seksualitas dalam kurun waktu tertentu. Mairil biasanya dilakukan oleh santri senior kepada junior. Walaupun di beberapa pesantren, kadang perilaku itu juga dilakukan oleh guru dan pengurus pesantren. Yang sering jadi sasaran adalah santri junior yang punya ciri fisik putih, tampan, imut, memiliki lesung pipi, dan memiliki wajah baby face. Menurut peneliti, praktek ini seperti sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di pesantren. Dalam video yang saya terima, seorang bercerita dirinya pernah jadi korban mairil. Saat dirinya tidur di pesantren, seseorang membuka sarungnya, kemudian mengelus-elus pahanya. Dia kaget dan langsung terbangun karena perlakuan itu. Dia nggak terima diperlakukan itu. Paginya dia langsung mengadu ke kiainya. Tapi ternyata respon sang kiai di luar dugaan. Sang kiai justru merespon dengan santai pengaduan itu. Sang kiai hanya menjawab, "Alah, itu sudah biasa, wajar itu." Ucap pria di video itu menirukan sang kiai. Kurang besar host, suaranya host. Pengelola pesantren rasanya harus menangani persoalan Udah ini besar, serius, tidak ada lagi, bukan udah justru mentok. menganggapnya wajar. Oh, iya. Sudah mentok suaranya teman ya. Kurang keras kah? Bukan bermaksud mendiskriminasikan orang yang punya orientasi seksual jenis Iya, ya. bisa dilihat itu Tapi di membiarkan praktek Adi Umar ini berlangsung Armando. secara liar tentu nggak sehat. Di TR Karena tanpa sangat ragi itu menyedihkan bisa posting juga terjadi dia tanpa ragi. abuse of power santri senior terhadap junior. Yuk jaga masa depan anak-anak kita. Oke, itu ya, nggak tahu keras apa tidak kedengarannya. Tapi itulah salah satu fakta teman-teman, bahwa pondok pesantren itu teman-teman, karena begitu rusaknya ajarannya, maka juga praktek-prakteknya rusak. Bahkan banyak pemerkosaan, banyak ustadz
pengurus pondok pesantren, para kiai melakukan tindakan-tindakan amoral terhadap anak-anak santri, teman-teman. Itu fakta yang tidak bisa diganggu gugat. Sekarang kita tanyakan coba ya. Seram ya teman-teman, seram. Coba. Ikan memang. Halo? DR, selamat Salam pagi Maha DR. Satu Tuhan. Ya. Selamat pagi. Salam Ya, Maha saya Satu mau nanyakan Tuhan, dulu. pagi Selamat telah siang. diselamatkan. Waduh, Oke, dokter. silakan Waduh, Aisyah, silakan. waduh, muncul lagi dokter. Pagi Dokter telah yang diselamatkan. sebentar. Ya, selamat siang. Aku hanya dari alam Muncul- maut cuman sebentar, Bu. Muncul lagi dokter penebar hoax yang terkenal di viral Aku ini. hanya sebentar Bagaimana saya mempercaya Aku Anda? sudah di Muncul alam lagi hidup. Anda. Hah? Tahan dulu. Iyalah, Tahan dulu. Enggak ngurus Hanya kau di berapa alam siang, kubur. berapa malam aku di alam maut, Orang Bu. gila. Dengerin. Bagaimana Ada berapa- kita mau percaya bahwa kamu Berapa itu lama? viral penebar berita hoax, dokter? Makanya Bun, kamu tahu dicabut tidak kan? alam maut, Bun? Izin doktermu dicabut. Alam maut. Ya, izin doktermu dicabut Alam karena maut, kamu tahu menebar nggak? hoax dalam COVID-19 tempo hari. Alam maut. Teman-teman, dokter hoax ini muncul lagi. Teman-teman Google, teman-teman search, dokter AA ini ya, dia sudah kena pidana. Dokter pidana masuk penjara karena menebarkan berita hoax waktu COVID-19. Muncul lagi dia sekarang. Ya, teman-teman search, namanya dokter Aryani ya. Siapa tadi itu? AA. Artiani, Tidak tahu. Artiani kah? Artiani. Ya, Aldiani. Teman-teman share di Google ya. Dia masuk penjara ya karena menebarkan berita hoax waktu Covid. Ya, kemarin saya juga waktu itu mau naik di tempatnya si Superboy. Cuman sayang 12 akun saya itu kena report semuanya. Dia dokter mantan narapidana. Jadi Udah bagaimana pecat dia, narasumber Kak, udah dipecat. Iya, bagaimana kalian mau ini host-hostnya itu ya, itu menaikkan narasumber yang mantan narapidana, kasusnya berita hoax. Ya apa yang Kan disampaikan ajarannya juga itu, Pak. enggak sesuai Enggak apa gini, yang ya. fakta, Bu. Kalau dia sudah kena berita hoax dari jadi napi, jangan dinaikkan lagi. Otomatis dia jadi narasumber ya, otomatis hoax semua. Coba teman-teman, Sebenarnya coba tadi mau Bang pengen gua Christian. permalukan dia Nggak sebenarnya. usah. Bang Christian, dia kan agak dia karena izin dokternya dia dicabut, makanya ada maaf ya, ada ODGJ. Coba Bang Christian coba cari Iya. dokter, teman-teman diketik ya namanya dia tadi. Oke, ntar ya kita cari di Google ya. Adili dia atau siapa gitu ya. COVID-19 Dokter- ya, dia dokter- menebarkan hoax, masuklah bui. AA ya, yang dipecat. Gara-gara menebarkan hoax, seorang Dipecat. dokter menebarkan hoax. Karena Nah itu loh, dokter Andiani. Namanya Islam. Andiani. karena dipecat ya, dipecat. Itu dari Makassar Ya. ya kalau nggak salah. Coba Ya, ini kita dok- lihat ya. Ini ya. Ini dia kita. Sebentar. Ini orangnya teman-teman. berkucek. Enggak, kita butuh itunya, linknya yang dia memang narapidana, mantan narapidana. Jadi nggak perlu dikasih panggung Ini narasumber. dokter Adiani. Iya, dokter Adian, ya, Adiani Adili itu. Adiani ya, Adiani. Itu. Coba ya. Kita lihat ya. Itu nggak bisa dihapus tuh rekam jejak digitalnya. Jadi nggak perlu Ya, nggak bisa, dikasih nggak panggung bisa, gitu. ya. Masalahnya Ya, apa? ya. Masalahnya dia mantan napi hoak gitu loh. Terus habis itu kita mau percaya dia jadi narasumber di atas. Coba ya. Waktu itu di Superboy kan makanya dia nggak pernah bisa tunjukkan dalil. Saya mau naik nggak bisa karena akun saya 12 ke report semua. Orang jadi stres dia. Akibat apa? Salah sendiri kan, tukang bohong. Lagi kumat. Ini kayaknya ya, lagi kumat kayaknya dia nih. Ini juga Iya. tidak mana ya? Ini Itu loh surat dokter permintaan. Adian itu, baca itu. Itu nih. Ya, yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Dr. Adiani Adil sebagai salah satu pihak yang berwenang dan berkompetensi membuat pemerintahan di COVID. Bahwa berdasarkan disiplin ilmu saya yaitu berkenaan dengan profesi dokter,
sosok ahli, apalagi nih ya dalam penegakan diagnosis, maka saya dengan tegas dan jelas tetapkan bahwa sejak dahulu hingga detik ini para dokter termasuk saya tidak pernah tegakkan diagnosis COVID, bahwa dalam teori ini dan praktek kedokteran tidak pernah ada diagnosis. Nah, dia bilang gini, tidak ada katanya tidak ada orang kena COVID nih. Makanya tak percaya COVID-19. Tuh ya, dia masih Iya. di bawah. Dokter stres. Tuh, rekam digitalmu kamu hilang, kamu muncul terus masih ada dokter stres. Jadi percuma ya, nggak mungkin Komal-Komal Kristen ya memberikan panggung kepada narasumber yang dia mantan narapidana berita hoak nih. Betul. Kita nggak perlu Betul. apapun dari kamu dokter stres. Nih, rekam nggak bisa hilang ini rekam di jejak digitalmu Masih dokter ada. stres. Kamu aja Tuh, sudah dia nggak percaya COVID. kamu aja sudah kena kasus berita bohong. Bagaimana kamu berbicara di atas Komal? Pasti kebohongan yang kamu bicarakan. Ya, ini rekam digitalmu nih. Namanya Nggak akan ajaran bisa hilang. Islam. Ya. Makanya saya kaget kamu keliaran lagi sekarang. Mungkin kamu agak kumat sekarang. Makanya kamu keliaran. Ya, kamu pede pasang dokter. Padahal sudah dipecat, sudah dicabut dipecat. izin doktermu. Sudah dipecat, ya udah dipecat. Makanya kamu stres. Jangan pakai dokter lah. Pakai namamu aja, Aldiani aja. Ya. Makanya kamu kasihan sebenarnya. Kamu butuh psikiater itu. Kamu butuh berobat itu. Ya, ini salah satu Betul. pasien yang lepas ya. Dokter pasien yang lepas. Jadi dia sudah ada sedikit ODGJ dia berarti Iya, ya. karena stres. Kasihan juga. Diakibatkan apa? Karena Di Sulawesi kesalahannya Selatan ya, Bu, ya? sendiri. Tukang bohong. Nah, Dia orang inilah. Sulawesi Selatan ya, Bu ya? Iya, orang Makassar. Iya, orang Sama-sama Sulawesi kayak Zuma. Selatan, Sama kayak Makassar, Zuma. orang Makassar. Dia terhitung sejak Orang bulan Bugis. April sudah enggak dicabut. itu. Iya, sudah dicabut izin dokternya, makanya stres. Dia sudah sempat berhenti. Berapa minggu ini gentayangan lagi, mungkin lagi kumat. Kumat dia. Ya pakai nama dokter Adiani. Lepas ya, tapi saya mau ngomong sama orang gila, saya nanggepi orang gila sama aja. Itu masih di Betul, dia bawah. udah dipecat nih, ada beritanya nih, ada di jejak Jadi- digitalnya ya. Jadi karena saya tahu teman-teman, saya nggak mungkin ya berhadapan sama satu ya yang menebarkan hoaks sampai satu Indonesia tahu. Dan maaf ya agak terganggu. Ngapain saya ngadepin orang-orang gitu? Ya. Betul. Kasusnya saja kasus sudah tentang berita bohong. Bagaimana dia jadi narasumber? Mau percaya kita? Kita mau percaya? Namanya Islam, Bu. Enggak, bukan Kayak masalah gitu nama ajarannya. Islam. Ini dia kan ini kalau ini sudah Sudah ajarannya. dipecat ya. Iya, itu sudah dicabut izin Sudah dokternya. Makanya dia agak sedeng. Kita nggak usah tanggepin. Makanya waktu dia di Superboy ngomong ngalor ngidul sok-sokan, kocok. Saya mau naik nggak bisa. Makanya saya rada Tapi kesal. waktu itu Kak dia kalah juga karena dia tidak membawa data apapun. Nah, itu karena orang Hanya- gila. Gini loh, Iya, waktu di hanya Superboy hoax semua dia. banyak nggak tahu kalau dia dokter pecatan berita hoak karena kena narapidana kasus hoak itu loh. Superboy nggak tahu, maunya langsung ditampilkan ini data ini supaya mereka Nah, memaklumi. Superboy Oh, itu juga kan karena dia Islam kan selama ini sulit masuk situ. Nah, udahlah masuk satu ya udah dimanfaatkan. Itu dia tidak perlu tahu rekam jejaknya itu Kak Kaisa. Tapi dia ya hoax saja yang diomongin, nggak ada data Iya. juga. terus dia mau minta, Akhirnya saya ya minta kalah waktu, juga. saya cuma teman-teman gila tadi, saya cuma minta waktu sebentar ini nih. Lah orang gila kok kita mau tanggepin? Lah kamu kan sebenarnya kasihan tapi dia orang gila yang ucul nekat. Ayo berobat Iya, aja iya. nih. Kamu Ya, kenapa kamu lepas? Berobatlah dulu kau. Kenapa kau lepas? Sudah mau berobat kok lepas? Ada dokter kesakitan. Dokter Dokter yang gila. Tuhan aneh-aneh. Ya. Ya. Kita naikin dulu satu ya, Kurniawan. Oke, Kurniawan. Teman-teman ya, teman-teman ingat ya, kalau dokter Adiani kemana-mana, kalian naik ke Langsung kita tolak aja sudah. Sebentar, teman-teman kalau misalkan ada ya, kalian ke Komal-Komal Kristen, terus ada si dokter gila ini, tolong langsung linknya dilihat, tolong linknya langsung ditunjukkan sama ada mungkin hostnya yang nggak kenal ya. Saya Jadi blok nggak itu, usah Bu. terlalu ditanggepin, turunin aja karena dia itu tadi orang ada gizi.
Ya, ya. Lanjut. Selamat pagi Kurniawan. Kurniawan, halo. Kurniawan, selamat pagi. Kurniawan, ini kamu ngapain naik nggak ada suara? Kalau naik itu bersuara ya. Oke, kita naikkan lagi dulu. Ya, terima kasih teman-teman supportnya ya. Liji dan kawan-kawan, thank you ya. Damaris, selamat pagi. Islam Kristen. Damaris. Halo Damaris, Kristen Islam. Ini juga sama nih. Halo Damaris, Kepencet Kristen mungkin. Islam. Teman-teman ada yang Halo juga. tap layar kepencet mungkin. Ya, oke, Kristen Islam Bu. Udah turun dah Bu ya. Mungkin salah pencet juga bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Ya, combat. Ya, kalau tidak ada nanti saya kembali ke topik saya ya teman-teman. Selamat pagi combat. Combat. Halo combat. Udah malah ngomong-ngomong sendiri combat ini. Oke, Bang kembali ke Christian, topik saya ini. Bang Christian, Ya. sebentar, aku potong sebentar ya. Aku kalau ingat Silakan. Bang Christian ingat nggak rantai perak? Ada yang tahu nggak, kenal nggak rantai perak? Akun rantai perak. Dia apologet juga ya. Itu gara-gara dokter stres ini aku ribut loh. Si rantai perak itu katanya dia pembahasan Alkitab. Saya malah dibilang gila, dia ngebelain dokter gila itu. Itu berarti ya. Rantai perak itu kan pacaran sama dia pakai akun siapa ya, si Nur Cahaya lah, ganti-ganti namanya. Itu. Ya itu. Jadi dua orang pasangan ini ngebelain si dokter gila, malah bilang saya gila. Terus saya bilang sama rantai perak, rantai perak, kamu kan punya namanya satu lagi, namanya anak Allah. Ganti anak setan akunmu, saya bilang gitu. Ya. Orang gila dibelain, saya malah dipojokin. Saya nggak minta pembelaanmu. Saya cuman bilang, kamu kok nanggepin. Dia kenalan saya, katanya gitu. Saya tahu dia. Saya nggak ada urusan kamu sahabatan sama dia. Wong dia orang gila kok menyatakan firman. Kebalik-balik. Kok kamu tambah memihak itu? Itu sebenarnya kamu yang paham Alkitab. Kamu harus menegur dia. Bukan kamu jadiin teman dan kalian seia sekata. Saya bilang gitu. Malah saya dibilang gila. Kata Aisyah gila. Dia ngetik di bawah. Iya Vero, betul. Ya. Saya bilang Vero. gini, kamu paham Alkitab, buka Komal bahas Alkitab. Begitu ada orang masuk ya, melencengkan Alkitab, kamu jadiin sahabat. Otakmu di mana? Waduh. Ya rantai perak. Iya. Itu sih belum tahu rantai perak. Itu gara-gara si dokter gila ini aku ribut Mungkin sama dia. akibat pacaran dengan dengan RT sebelah. Iya. Kan pacarnya kan RT sebelah, makanya agak-agak sedek. Gara-gara apa itu kali? Ya begitulah ya teman-teman. Dia kan juga manusia, dia juga bukan pendeta kok. Ya kan, saya nggak ada urusan gitu kan. Lu mau pacaran mau apa? Cuman saya ngomong yang benar. Tolong luruskan. Kamu kan di Komalmu buka-buka ayat firman. Lah kok orang gila ngomong seenaknya tentang Alkitab, lu diem-diem baik. Itu yang saya tegur. Kayak si Vero, dia bilang apa? Saya punya bukti bahwa Yesus itu pernah mengajarkan berbohong kalau nggak salah. Langsung itu ada Ardi ya, Ardi ininya, Ardi saksinya di Komalnya Ardi. Saya tegur itu Ardi, tanya Ardi. Ya Bang Ardi siapa tuh namanya, Roti Kehidupan, Roti Hidup. Saya Iya, tegur Roti Hidup, Ardi, Roti ya saya Hidup. nggak Kak. Saya tegur Ardi. Nah Ardinya kan sudah lama sama Vero. Terus habis itu Vero gini, Bang Ardi jangan ikut-ikut ya. Lu. Makanya Ardi tahu itu. Ya, saya bilang gini, kapasitasmu apa? Kamu bisa menjelaskan firman Tuhan. Saya bilang gitu. Udah nggak ada dia. Makanya teman-teman kita, makanya kalau jadi apologet bener jangan abu-abu. Kalau sudah jangan dikasih gini. Dia boleh bernarasi, begitu narasinya ngawur kita harus menyangga itu. Jangan dibiarin Betul, dia bernarasi sampai selesai, nggak boleh.
Karena itu di ruang publik ini. Kalau kita biarkan itu nggak ada itu. Ya, ini cuman sekedar just info ya teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Itu. Oke, ya sambil menunggu yang lain ya, silakan dulu di tap layar. Nih, ini nih makanya saya bilang inilah penjahat kelamin itu teman-teman ya. Nih baca nih. Saya mau istri anakku buatku sekarang. Coba nih. Ini nih. Ada nggak sampai hari ini yang mengatakan dia seorang nabi, tapi dia bilang saya mau istri anakku buatku sekarang. Masya Allah. Cuma ini doang nih yang beginian ini. Inilah si penjahat kelamin ini. Ya, kisah ini dicatat dan dinyatakan sahih oleh seluruh ahli Islam. Cerita ini tentang anak adopsi Bagidin yang bernama Zaid, yang menurut ayat hadis mempunyai istri seorang wanita yang sangat cantik parasnya. Oh ternyata menurut teman-teman Islam si Zainab itu cantik. Dan satu lagi host. Tahu nggak siapa? Tahu nggak kalian siapa Zainab? Zainab itu keponakannya si Bagidin sendiri. Masya Allah. Jadi keponakan. Aduh. Jadi Mau diembat ya, embat juga. keponakan, bibinya, anaknya. Memang ini Kita dengerin luar ya. biasa. Islam. Pernikahan ketujuh Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy yang pernah jadi bahan unjingan. Zainab merupakan putri dari bibi Nabi Muhammad yang bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Sekali lagi ya, Zainab adalah putri dari bibi Muhammad, namanya Aminah bibinya. Kita dengerin lagi ya. Zainab merupakan putri dari bibi Nabi Muhammad yang bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Sebelumnya, Zainab adalah istri dari Zaid bin Haritsah yang merupakan putra angkat Nabi yang dulunya seorang budak. Namun pernikahan mereka tidaklah harmonis. Nabi mencoba untuk terus menasihati Zaid. Namun pada keputusannya Zaid tetap menceraikan Zainab. Jadi ceritanya di Al-Azab ini, aku nih sampai hafal. Di Al-Azab 37 ini ya. 3736 ya, 3637. Ini munafiknya si Bagidin. Kenapa saya bilang munafik? Di satu sisi dia menasehati janganlah kamu ceraikan, tapi di sisi yang lain Allah bilang apa di situ? Coba dibukakan itu ya. Ya. Jadi Allah lebih tahu isi hatinya. Dia munafik. Sementara dia pura-pura ngomong jangan diceraikan, tapi di sisi lain dia menginginkan. Surat Al-Azab 37 itu tentang Zainab dan Iya, bentar. Itu kamu pelasennya dia. bohong, munafik. Akhirnya begitu munafik Allah bilang apa itu? Kita buktikan ya. Al-Azab 37 itu. Iya. Ya oke sebentar ya. Kita buka yang NU atau yang sebentar lah, yang NU aja dulu. NU ini suka rubah-rubah terjemahan juga, NU ini nggak beres. Beres keren-keren. Nih coba ya. Oke, ini saya baca teman-teman pelan-pelan ya. Nih. Ingatlah ketika engkau ya kan Bagidin berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan nih, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Aduh nih. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ini nggak ada saksi, nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak ada wali. Yang menikahkan siapa? Allah katanya. Allah. Coba ini memang luar biasa Allah ini ya. Saya heran untuk apa mereka menghafal hal seperti ini ya. Gimana Bang? Yang saya heran untuk apa mereka menghafal hal-hal yang seperti itu.
Inilah bang, inilah penjahat kelam Sampai itu kepada bang. Muhammad. Ya makanya itu. Muhammad mengarang-arang membuat Tuhannya baru. Untuk apa orang-orang Islam sekarang disuruh menghafal yang seperti ini gitu loh? Yang saya heran itu. Supaya dapat pahala bang. Mereka malas. Kalau hafal pahala, ya kan? Tapi ini hanya bohong-bohongannya nih. Ini coba nih, dia bilang, oh, ya kan? Dia Jangan katakan kamu nih, ceraikan, tapi dalam hatinya. ceraikan. Dalam hatinya, cepatlah, aku sudah pengen, cepatlah. Go. Sampai si Aisyah berkata loh, saya tidak melihat Rabbmu kecuali mempercepat hawa nafsu. Fix. Berarti Allahnya itu Jadi Muhammad. ini ternyata keponaannya si Zainab ini. Iya, Allah. anaknya Aminah. Sebentar ya. Anaknya tante si Aminah. Aminah itu ya, Aminah itu kan juga yang memelihara waktu si bajingan ini waktu kecil, karena ibunya kan nggak mau pelihara dia, Iya betul. ya. Jadi dia tahu Yang ngasuh dia, yang ngasuh kan si dia. ini, yang nyusuin, yang apa kan si Aminah, karena mamanya sendiri nggak mau nih anak terbuang ini, dari kecil udah Iya. dibuang. Makanya jadi kelainan dia memang itu. Iya, kelainan Karena dari jiwa. kecil. Jadi pahala apa yang didapat dengan menghafal ayat-ayat seperti itu gitu loh? Pahala pepek bang. Ya betul, masuk akal. Ada ini tamu nih kak, tanda tanya ini. Halo tanda tanya. Selamat pagi. Halo tanda tanya. 1. Tanda tanya 2. Tanda tanya 3. Ngapain kau minta naik tanda tanya? Aduh. Tanda tanya mau ngeripet kau ya. Sebelum kau ngeripet, Umat dulu. sebentar ya, sambil nanti dicariin Bang Christian. Umat Islam ini nggak pernah tahu sejarahnya nabinya sendiri, siapa dia, lahirnya bagaimana, nggak tahu, malas, ya. Bagi dirinya itu anak buangan, anak tertolak dari ibu kandungnya sendiri. Betul. Ntar ya saya tunjukkan data saya ya. Saya punya buku itu teman-teman. Dia tertolak. Yang ngangkat Dia dia tertolak Nabi kan sebenarnya. Warakah bin Nawfal, Bu. Bukan, salah. Bukan salah. Jadi bukan itu salah. perkataan si Khadijah, perkataan ya. Itu tanda-tanda Nabi, kata Khadijah. Tapi nggak tahu, nggak ada yang ngangkat. Sementara ya, Ishak. Ada hadis kalau nggak salah Musnad Ahmad atau Abu Daud 646 itu menuliskan bahwa di situ ada mata besar, kepala besar, badan kecil, hati kecil. Nah itu benar nggak Kak Aisyah? Musnad Ahmad 646 Betul. atau Iya, nanti kurang lanjut lebih dulu, lah ya. nanti aku carikan hadisnya, ciri-ciri Nabi Muhammad nanti. mata merah Itu hadis kayak yang orang mabok. Oh iya benar, Musnad Ahmad 646. Coba kita buka ya. Saya memang Ini sebentar. Ini teman-teman Islam nggak pernah baca bagaimana cara mengenal nabinya. Sudah tertulis tapi nggak mau dibaca. Kalau yang disampaikan sama ustazah, oh Nabi Muhammad tuh ganteng, mukanya bercahaya. Itu bohong. Makanya saya bilang, kalian ini didoktrin tentang sosok ini yang bohong-bohong. Semua kebohongan. Yang asli yang tertulis tidak seperti itu. Yang ganteng, mukanya bersinar itu nggak ada dalilnya itu. Makanya Masya Allah, bener nih. Aduh. Tunjukkan Mana? dalilnya Saya dia, baca Musnad ya. Ahmad 646. Sebentar. Supaya Iya, mereka ada tahu. ketemu pernah nih. menunjukkan muka ya. Enggak, masalah gini loh, yang didoktrinkan itu kan Muhammad tuh ganteng, mukanya bersinar, sampai ditangis-tangisin kalau lagi membahas Nabi Muhammad. Nih, tuh, ciri-cirinya itu. Oh ya, Musnad Ahmad 646 telah menceritakan kepada Yunus, telah menceritakan kepada Hamad, telah dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari dan seterusnya. Bapaknya dia berkata, Rasul atau Bagitin adalah kepalanya apa nih teman-teman?
Nih. Kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya tebel lebat. Masya Allah, jelek banget ini. Merah matanya, jenggotnya lebat, alamak kulitnya putih bercahaya. Alamak kulit putih bercahaya kalau udah mata gede, kepala gede, buset. Wah, dia mukanya bersinar. Alamak. Kalau bersinar jalan kayak condong apa? ke depan, kayak orang bunting. Alamak. Kayak Coba orang nih, Kak, bunting ini. tua. Bola matanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, Genderuwo, ya. jenggotnya lebat, kulitnya putih. Apabila berjalan condong ke depan kayak orang hamil nih. Ini Kayak stunting Robocop. beneran ini. Iya. Iya, apabila berjalan condong ke depan seakan berjalan ketinggian. Masya Allah. Jadi kalau naik Makanya nggak berani gunung kalau mereka jalan. menggambar Kayak bungkuk gitu ya, Bu ya. Nggak berani mereka Swear. menggambar semua. Apabila Condong ke depan berarti membungkuk. Ya kan enggak membungkuk lah. Apabila menoleh. Condong ke depan kayak orang bunting. apabila besar itu. menoleh condong ke depan, Bukan kayak orang tunduk ke bunting. bawah, condong ke Tuh, depan. karena ini ada bagurtano dalam perutnya, ada cacingan itu kan perut besar ya. Tuh. Cacingan condong tuh. ke depan itu loh. Nih, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Jadi kalau Kedua noleh itu telapak badannya tangan dan ikut. kedua telapak kakinya kasar. Macam burung hantu ya, bisa Kasar menoleh. loh kakinya. Berarti tidak punya leher. Masya Allah. Masya Allah. Ini mereka Kayak mana macam pernah burung baca hantu, ini. Bu Aisyah. Kayak macam burung hantu, dia mau Ya bisa kan saya menoleh. bilang kayak Robocop. Ya ini kan nih mana pernah mereka baca kayak gini-gini, nggak tahu. Pokoknya ganteng. Pokoknya ganteng. Nabiullah Rasulullah itu ganteng. Rasulullah ganteng. Aduh. Bohong itu yang disampaikan sama ustazah itu. Waduh. Kok bisa ya? Jelek banget ya? Ini jelek banget. Makanya nggak dikasih Teman-temannya. fotonya. Kepalanya besar. Bola matanya besar. Bisa bayangin nggak matanya Musnad merah itu? Hah? Ahmad. Ya, Musnad Ahmad di screenshot ya para teman-teman ya. Nih. Musnad Ahmad. Kasih foto ya kan? mungkin malu Ya, mereka, toh. Bu ya. Musnad Ahmad 646 ya, ditulis. Oh, nanti kalau ada yang pintar lukis, ada si teman si Gurunda itu Itu pintar Gurunda lukis, itu udah sudah gambar dilukis. itu. Itu benar udah kalau digambar digambar sama Gurunda Guru. itu matanya merah. Ada tempelnya itu di pundak. Ada tempelnya di pundak macam tumor. Jadi teman-teman ya, Aduh. kalau ada teman-teman Aduh. Kristen yang menggambarkan itu sesuai yang tertulis. Memang nggak pernah tahu yang namanya ciri-cirinya begini ya digambarkan sesuai ciri-cirinya. Heran ini mata bola kepalanya gede tuh, Masya Allah ya. Bola matanya besar. Merah Bulu lagi. mata alisnya lebat. Merah matanya, Masya Allah. Kayak Dracula ya. Aduh, kayak Dracula. Enggak Gondoruo Jenggotnya betul ya, kayak lebat. Gondoruo gitu. Aduh. Kulitnya putih bercahaya. Mau kulit putih bercahaya, kalau kepala besar mah gak gua. Apabila berjalan condong ke depan seakan akan berjalan di ketinggian kayak orang bunting. Kayak orang bunting Jadi tua, banyak cacing. bunting tua yang nggak bisa jalan itu. Iya, kacingan dia nih. Apabila menoleh beliau, boleh menoleh dengan seluruh badannya. Kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya kasar, Masya Allah. Nggak ada bagus-bagusnya. Aduh, nggak ada Tapi yang bagus-bagusnya. didoktrinkan tuh wah, Rasulullah tuh aduh kalau ceramah dulu ya cakep, nggak ada tandingannya. Kalah Nabi Yusuf katanya. Nabi Yusuf kalah katanya. Dapat dari mana? Kalau itu dipandang guru-gurunya dari itu? Monas, dari puncak Monas mungkin Enggak, iya. mereka itu ya kalau mendoktrin umat-umatnya itu waduh dengan kebohongan itu udah sampai sekarang itu. Ciri-ciri yang tertulis ini nggak disampaikan. Makanya kan saya bilang ulama-ulama, ustadz dan ustazah itu kebanyakan itu bohong menyampaikan tentang sosok satu ini. Yang baiklah, yang mulialah,
akhlaknya baik lah, tampan rupanya lah. Bohong, yang tertulis sebenarnya tidak disampaikan. Dari mukanya, dari wataknya, dari kelakuan bejatnya yang tertulis nggak disampaikan. Yang disampaikan di ceramah itu buat umat-umatnya semua kebohongan, semua yang tidak tertulis. Supaya apa? Supaya si bejat ini di mata umatnya itu baik, bagus, dan ya rapi. Itu bohong semua. Lah kan saya kan kalau dengerin ceramah dulu kan saya nggak baca yang 464 ini kan pandangan saya kan pikiran saya dulu, waduh kala Nabi Yusuf ya berarti ganteng ya. Begitu baca 4646 ini kok kayak Robocop ternyata. Macam Genderuwo. Aduh. Inilah mereka itu umatnya ulama. Ya, karena sudah didoktrin bagaimana ceritanya itu tentang kebaikan, kecakapan, kegantengan si kutu kupret ini. Hancur bener ya. Gimana? Makanya nggak berani digambar, nanti takut orang nggak doyan masuk Islam. Coba digambar di spanduk besar ya, terus ayatnya di sampingnya itu sesuai Musnad Ahmad 646 inilah ciri-ciri baginda. Taruh di Langsung jalan-jalan. ditangkap yang gambar, Bu. Mereka ngamuk Tangkau. berjilid-jilid. Aduh. Digeruduk Aduh. yang anu tuh. Padahal Tangkau. tertulis loh. Tertulis. Iya digambar terus dalilnya juga di sampingnya sesuai dalil ya kan. Musnad Ahmad 646. Kalau misalkan salah yang bikin dalil itu yang ditangkep. Sudah maninggoy. Ampun deh. Ini kan dari sini kan ketahuan bahwa doktrin bohong itu, makanya kan teman-teman Islam nggak mau Luar kritis. biasa memang bohong. Ya, yang didoktrin saya juga gitu. Didoktrinkan sosok Muhammad itu ganteng melebihi Nabi Yusuf, ganteng, tampan, sampai ditangisin kan kalau ada pengajian tuh Rasulullah nangis terus wajahnya orang Arab itu yang suka ditampilkan itu ada kumisnya, ada jenggotnya, tapi nggak tebel ya, ada jenggotnya terus lancip hidungnya. Itu ditangisin loh kalau pengajian ada gambar-gambarnya, gambar ya gitu. Yang sesungguhnya nggak ditampilin ayatnya, dalilnya bahwa ciri-cirinya kayak Robocop itu. Robocop masih ganteng ya, putih bersih, maksudnya meskipun dia robot ya. Genderuwo persisnya. Lah ini matanya merah, gimana ceritanya? Matanya merah, kepalanya merah, besar, genderuwo. alisnya Badannya besar, tebel. genderuwo Apa ya juga bener kayak Gundurwo? Gundurwo. Berbulu. Aduh. Coba host cari gambar Gundurwo di laptop. Matanya bisa coba. Cepet cari, mumpung pegang laptop. Ntar tuh ya. Cepet. Enggak. Sebentar Bu. Enggak doyan masuk nanti. Gondoruwo, Itu Bu Aisyah. gambar gambar Gondoruwo kayak apa? Karena kan Gondoruwo muka ini kayak gini. sesungguhnya kan nggak tahu kita. Kayak gini. Ya, apa Ini, gambar ini, mukanya Genderuwo Gondoruwo ya. mata merah, yang mata merah ya Gondoruwo mata merah. Tong. No, yang mana? Yang ini kah? Yang ini kan? Astagfirullahaladzim. Ini. Itu yang bawah itu loh, mata merah itu loh. Tuh. Matanya merah. Cari yang mata Kan itu merah. maksud Gondoruwo. Gondoruwo. Ini mata merah nih. Tuh. Ntar ya, tuh ini nih ya. Gedein dulu. Najis dijadikan junjungan kayak gini. Aduh, ini tertutup. Yang benar tuh ya. Gurunda waktu gambar itu betul. Mata merah, kepalanya Iya, besar. Gurunda udah bener si Gurunda ini. Ini aja Nana. Nih, Tuh, matanya Najis. merah itu. kayak gini Ada nih. matanya merah. Ini. Punya bulu yang tebal. Genderuwo pun bulu Masya Allah. tebal bulunya. Aduh. Gurunda udah dilukis sama Gurunda. Aduh. Ah, tuh persis tuh yang di bawah tuh. Yang kedua itu tuh. No. Bukan itu. Satu lagi sampingnya. Yang mana lagi ini? Sampingnya. Ya, Enggak sampingnya lihat tadi yang barusan tadi tuh. ini kah? Ah, ini persis yang itu. ini. Aduh, Masya Allah. Yang itu Masya persis. Allah. Aduh, berbulu. Aduh. Najis. Oh, Masya Kayak Allah. gini dijadikan panutan nih, Kayak mana gini. najis. Kayak gini ganteng nih kayaknya. Ada Tuhan. Matilah kita. Apalah waras kalian ini Islam. Mampus.
makanya ustaz-ustaznya Aku itu ngeliatnya. sampai rela menipu. Aduh genderuwo Makanya itu. ustaz-ustaznya mereka itu sampai rela menipu. Karena apa? Menjaga jemaahnya supaya nggak murtad, supaya mereka itu malas membaca. Aduh. Gitu, makanya ditipu-tipu mereka. Ali. Ustaz ini penipu, memang ustaz-ustaznya penipu. Makanya supaya Islam ini malas membaca, yaitu hadis. Aduh murtad lah kalian. Kalau orang yang mereka baca hadis, masa niscaya yang mata murtad merah itu mereka ini. kalian. Aduh. Masa itu kalian. Aduh masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itulah aku Aduh, bilang bang. Allah. Itulah aku bilang bang. Kalau mereka ini baca hadis, niscaya murtad mereka ini. Rajinlah kalian membaca hadis Islam. Rajin membaca, murtad kalian. Ngeri ya rupanya kok. Mata besar, kepala besar. Aduh. Makanya ustaz-ustaz ini penipu. Sengaja didoktrin. Supaya apa? Supaya mereka ini malas baca. Kalau udah malas membaca, otaknya itu udah beku. Gitu. Yang beneran, Kenapa akibat ini didoktrin oleh ustaznya? Ustaznya inilah penipu besar. Gitu. Aduh. Oke ya, jadi teman-teman itu kita ini buka nih dalil-dalil teman ya. Jadi kita ini tidak bermaksud apa-apa, tapi itulah junjungan kalian itu ya. Dari rupanya, aduh masya Allah, memang betul kena stunting. Karena memang dia ditetei oleh si Halimah ya. Mungkin jangan-jangan Halimah ini juga kurang gizi juga. Ya. Di air teteknya itu, ya kan? Air teteknya kurang steril, kurang sehat. Mungkin dikasih air tajin sekali-kali kan? Nah, air tajin kan? Host, nih ya, kita lihat ya kebohongan-kebohongan ini. Melihat wajah Rasulullah sebelum beliau wafat. Dahi Rasulullah, tahukah kamu? Bentuk dahi Rasulullah lebar dan bulu alisnya tebal memanjang ke tepi. Beliau memiliki mata yang lebar. Dibikin Telinganya cakep-cakep berwarna kalau hitam. itu. Kedua matanya bercampur warna merah. Beliau berhidung mancung. Giginya agak renggang namun tersusun rapi. Matanya dicampur merah, padahal matanya merah semua. Ih, bohong banget ini. Kedua pipinya menurun, tidak bermuka panjang juga tidak sangat bulat. Beliau berwajah oval sedikit persegi. Karena ada keterangan pipi beliau menurun tidak naik. Berjanggut tebal dengan kumis yang dicukur. Wallahu alam. Ini yang Siapa orang kebohongan-kebohongan semua yang disampaikan. Teman-teman, beginilah bentuk wajah Rasulullah yang sebenarnya. Yang mata merah nggak dikasih tahu. Yang jalannya condong ke depan kayak orang bunting tua nggak dikasih tahu. Bohong banget ini. Iya bohong itu. Yang bagus-bagus aja yang Nih lagi kayak direkayasa. begini nih. Nih, kita melihat bohong banget. nih. Hah? Katanya kayak gini. Halu ya. Halusinasi. Islam marah kalau Halu. Iya kan? Yang sesungguhnya nggak dikasih tahu jalannya kayak Robocop, kalau noleh semua. Bohong banget kan? Lanjut host. Hanya Islam bu, kalau nggak bohong nggak berkembang. Gitu. Ajaran mereka kan ajaran penipu. Ya. Kalau dikasih tahu ya bergetar. Jadi mestinya kosong dong. Dikasih tahu apanya. Makanya mereka ini malas membaca. Kenapa? Mereka ini takut murtad kalau dikritisi, takut murtad. Gitu. Ada nabinya kena tumor yang dulunya sebiji telur puyuh. Gitu. Takut murtad mereka ini. Ada nabinya ini kena kutuan, giginya ompong. Kalau digambarkan hancur kalau sesuai dengan hadis.